Sebetulnya kalau dalam mengeksekusi itu bentar Kang Ejang. Mengeksekusi itu mungkin hanya 2 malam ya, mengeksekusi. Yang lama itu risetnya itu. Generasi yang tidak mengenal Pram, yang sempat tidak mengenal Pram gitu, dengan ada karyanya Bumi Manusia, mereka akhirnya kepo kok. Teks sastra itu memang maknanya itu bukan hanya dibangun oleh si pengarang, tapi oleh si pembaca. Halo Sobat Baca, kembali lagi bersama saya Jajang Yanwar Habib dalam program Safari Sastra Kuatbaca.com. Saat ini saya bersama Nisa Rengganis. Halo. Dan narasumber kita yang akan kita perkenalkan sedang berada di sebuah kafe di Jalan Braga. Kafenya Kafe Magma gitu. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah seorang sastrawan yang karya novelnya baru diadaptasi menjadi film yang sangat luar biasa. Novelnya berjudul Jais Darga Namaku, menjadi sebuah film berjudul Before, Now and Then. Nah, langsung saja kita perkenalkan, beliau adalah Kang Ahda Imran, asli Sunda pisan. Selamat sore. Padang sebenarnya. Asli Padang ya? Payakumbuh. Tapi Sunda banget ya? Iya, saya. Terima kasih Kang Ahda sudah menerima kami. Terima kasih, Kang. Sama-sama. Selamat ketemu. Oke, baik. Kang Ahda, ada banyak pertanyaan sebenarnya mengenai sastra, tapi kami ingin memulai dari yang tadi saya perkenalkan tentang novel Jais Darga Namaku. Bagaimana Kang Ahda membuat novel yang kemudian diadaptasi menjadi sebuah film yang luar biasa? Konon katanya, saya belum ini ya, tapi sudah ikut festival di Berlin ya? Silakan Kang Ahda. Ya, novel itu sebuah novel biografis ya. Novel biografis tentang seorang perempuan namanya Jais Darga. Dia seorang art dealer perempuan Indonesia yang mendunia. Jadi kalau kita bicara, teman-teman seni rupa mungkin pasti tahu tentang, kalau kita bicara tentang art dealer internasional di dunia ini, di Eropa dan di Amerika, itu nggak ada orang Indonesia. Satu-satunya orang Indonesia itu Teh Jais Darga. Nah, dia perempuan. Nah, dia wanita pertama Indonesia yang berkiprah di pasar seni rupa dunia. Satu, terus dia wanita pertama yang memiliki galeri di Paris, ya, galeri komersil di Paris. Dan dia juga orang pertama yang membawa karya-karya old master dunia, kayak Basquiat dan lain-lain, itu pameran di galerinya di Bali. Jadi, nah, saya membuat novel biografis itu dari mulai masa ibunya sampai masa dia berkiprah di Eropa. Yang kemudian difilmkan itu adalah bagian pertama dari novel biografis itu Pertama, ya? tentang ibunya, yaitu Raden Tsunani. Ya, karena ini berhubungan dengan masa-masa revolusi ketika itu. Ya, nah, novel itu. Nah, dalam proses penulisan novel itu saya sempat mendapat grant gitu, bantuan untuk menulis novel itu selama 3 bulan di Eropa, di Paris. Jadi saya melacak kiprah Jais Darga di Eropa dan mengunjungi auction, lelang-lelang seni rupa di Paris, dan juga membaca berbagai data-data tentang art market Eropa dan perkembangan ekonomi Eropa tahun 90-an. Jadi riset novel itu cukup. Nah, kemudian novel itu bagian pertama seperti tadi dikatakan difilmkan dengan sutradara Kamila Andini, menjadi judulnya Before, Now and Then atau Nana, yaitu bercerita tentang Raden Nana Tsunani, ibu dari ibu Jais Darga. Nah, film itu kemudian tahun lalu kalau tidak salah itu terpilih menjadi ikut dalam Berlinale Festival Film Internasional. Itu selama 70 tahun film Indonesia pertama yang terpilih untuk ikut festival itu. Nah, dalam festival film itu juga Laura Basuki terpilih sebagai best performance untuk pembantu wanita terbaik film itu. Nah, lalu kemarin terakhir film itu di Festival Film Bandung
itu mendapat 7 nominasi, film terbaik, sutradara terbaik, skenario terbaik, dan beberapa, jadi 7 nominasi untuk film itu. Jadi itu berangkat dari penulisan novel biografis. Nah, novel biografis itu seperti apa sih, Kang Ahda? Novel biografis itu sebenarnya adalah sebuah biografi, ya, sebuah biografi cuma ditulis dalam gaya prosa, dalam gaya novel gitu. Bukan berarti fiksi, fakta difiksikan, bukan. Tapi fakta itu tetap hadir, tapi ditulis dengan gaya sastra, dengan gaya penulisan sastra. Jadi sehingga lebih hidup. Saya mengamati karena beberapa buku-buku biografi kita itu kan kering sekali, ya, tidak ada amatan, tidak ada imajinasi pada penokohan. Jadi berbeda sekali ketika saya mencoba menuliskannya dengan gaya novel gitu. Jadi sebuah kisah hidup orang lain dengan gaya novel. Karena saya percaya bahwa setiap orang riwayat hidupnya adalah sebuah novel sebenarnya, punya potensi sebuah novel. Semua orang dalam gaya hidupnya, dalam riwayat hidupnya, pengalaman-pengalamannya itu punya potensi untuk menjadi novel. Artinya Kang Ahda melacak peristiwa yang dialami oleh Jais Darga dalam tersebut diceritakan oleh narasumber yang berkaitan dengan keluarga tersebut. Iya, iya, saya wawancara Bu Jais terus, lalu saya mempelajarinya, saya mempelajari dia, omongan-omongannya, lalu saya mempelajari riset data-datanya, bahan-bahannya. Misalnya tahun-tahun ketika ibunya hidup, tahun 45, tahun 50-an revolusi terjadi, saya pelajari dan bagaimana kaitannya. Karena saya ingin menuliskan seseorang itu bukan hidup tinggal terjadi begitu saja, karena seseorang itu pasti dibesarkan oleh kesejarahannya. Dibesarkan oleh kesejarahan, ya. Kita sendiri pasti mau tidak mau perjalanan hidup kita itu ditentukan oleh sejarah sosial politik yang terjadi, termasuk kolonialisme, sejarah segala macam. Nah, jadi bagaimana seseorang itu dikaitkan dengan kesejarahannya, jadi bukan hanya dirinya sendiri gitu loh. Nah, ini yang menarik dari Kang Ahda itu, beberapa karyanya memang terkait dengan figur-figur yang berada dalam lintasan sejarah, seperti monolog Inggit Garnasi, kemudian soal Tan Malaka itu apa Mbak Nisa? Rusa berbulu merah. Rusa berbulu merah. Kacamata Sarifudin. Kacamata Sarifudin. Nah, sepertinya Kang Ahda ini punya spesialisasi tersendiri terkait figur biografi di masa figur pada masa itu. Iya, sebenarnya saya kan agak ini juga ya. Beberapa teman tuh kayak teman-teman yang lain tuh menganggap saya ini penulis biografi para tokoh-tokoh. Itu selalu wah para tokoh-tokoh. Pertama, mau tidak mau diam-diam saya cukup terganggu juga sih dengan hal-hal seperti itu misalnya. Ya, tapi memang pada tokoh-tokoh masa lampau itulah sebenarnya terletak suri tauladan, gitu loh. Suri tauladan kita tuh sebenarnya pada tokoh-tokoh masa lampau. Misalnya kemarin saya menulis monolog Kacamata Safrudin Prawira Negara, ya. Tapi dalam periode ketika terjadi masa PDRI, ya. Masa PDRI itu pemerintahan darurat Republik Indonesia. Ketika masa PDRI itu kan Pak Safrudin itu secara telak itu kan diberi wewenang oleh Soekarno untuk menggantikan Soekarno dan Hatta yang ditangkap oleh Belanda ketika agresi Belanda kedua di Jogja, pemerintahan ditangkap semua. Nah, Safrudin itu membentuk pemerintahan darurat. Bahkan Soekarno lewat telegramnya langsung menyatakan bahwa menyerahkan wewenang pemerintahan pada Safrudin. Tapi lucunya, misalnya kita tahu dalam sejarah, ketika Safrudin melakukan gerilya di hutan-hutan, Soekarno-Hatta ditangkap di Prapat, lalu kemudian dibuang ke Bangka, terjadi perundingan antara Belanda dengan Republik. Itu lewat Soekarno. Nggak lewat Safrudin. Ya Safrudin nggak enak dong. Masa gua yang dikeserahin tugas, tapi kok kalian yang berunding? Nah, tapi apa? Safrudin kemudian tidak menjadi sombong mentang-mentang wewenang ada di dia. Wewenang pemerintahan ada di dia. Militer ada di dia. Panglima Besar Sudirman ada di dia. Ya, tapi Soekarno Belanda berunding dengan Soekarno. Padahal Soekarno dan Hatta posisinya waktu itu kan hanya tahanan. Ya, Safrudin harus menerima itu. Dan ketika perundingan, dia diminta dan perundingan Rumroyen itu sebetulnya dia juga tidak setuju. Gitu. Ketika balik lagi ke Jogja, Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Jogja,
diminta untuk mengembalikan kewenangan. Diserahkan lagi sama dia. Itu maksudnya bagaimana moral politik para founding father kita. Nah, maksud saya bagaimana sejarah itu sebetulnya banyak menyediakan pelajaran dan teladan kepada kita. Ya. Menarik ya, Kang Jajang. Kalau saya lihat apa yang dilakukan Kang Ahda, tadi sudah disebutkan ya, beberapa karya-karyanya yang intens, kemudian ditulis naskah, kemudian dipentaskan menjadi pertunjukan teater ya, naskah monolog, mengambil dari kilas balik sejarah. Nah, artinya bagi para penulis, sastrawan, itu sebenarnya tidak perlu repot-repot lagi ya Kang untuk mencari imajinasi. Kenapa mereka tidak mengambil sari dari kilas balik sejarah di Indonesia? Dan Kang Ahda melakukan itu. Artinya saya bisa katakan belum banyak ya, belum banyak sastrawan atau penulis yang melakukan karya-karya tulisnya itu diambil dari semangat tokoh sejarah ataupun peristiwa-peristiwa sejarah. Dan ini yang saya katakan ya suatu hal yang jadi ciri khas, bisa dikatakan begitu. Sekalipun tadi Kang Ahda juga merasa terganggu karena sudah dianggap spesialis untuk menulis biografi tokoh-tokoh besar. Tokoh-tokoh besar. Ya enggak juga kemudian Nisa. Kemudian waktu kemarin di programnya Titi Mangsa di TV Sejarah, itu yang pertama. Ini kan sekarang di TV Sejarah yang kedua nih, kemarin Safrudin. Nah, yang pertama itu justru saya mengajukan seorang perempuan Tionghoa yang tidak pernah tercatat oleh sejarah dan dilupakan, yaitu Sinio. Ya, Tisinio itu perempuan yang kemudian menyamar jadi laki-laki dan untuk menjadi tentara revolusi, dan kemudian di masa revolusi itu dia terkatung-katung ya, mengurus pensiunnya. Bahkan makamnya sendiri kemudian terkubur, hilang. Nah, itu orang biasa gitu loh, orang biasa. Nah, saya menulis Tisinio itu dengan dendam untuk menjawab bahwa saya cuma nulis tokoh-tokoh besar. Enggak gitu. Jadi tulisan itu sempat viral kan? Iya, Tisinio. Sangat viral ya. itu. Monolog itu dimainkan sangat bagus oleh Laura Basuki. Monolog itu masih ada sekarang, bisa kita saksikan di satu channel itu. Jadi bagaimana dia dilupakan gitu loh. Seorang prajurit, orang biasa sebenarnya juga punya saya ingin bilang gini deh. Di masa revolusi itu banyak sekali hal-hal tidak terduga yang ada di lapisan-lapisan. Jadi sejarah itu punya banyak sekali lapisan dan ada banyak lapisan yang kita tidak tahu. Nah, akhirnya saya mencoba dengan Sinio itu berusaha untuk membuka lapisan yang lain dalam sejarah. Artinya Kang Sadar kan melakukan itu dengan sadar, melakukan penelusuran sejarah ya kan, membaca kembali naskah-naskah, menelusuri kembali ada peristiwa-peristiwa yang mungkin penting untuk diketahui publik. Nah, artinya gini kan, saya bisa katakan tidak banyak sastrawan yang melakukan itu karena pada akhirnya banyak sastrawan atau penulis lah, katakan secara umum, dia terkungkung dengan mencari imajinasi, mencari inspirasi yang bahkan mungkin diada-adakan gitu. Nah, itu sih. Menarik ya, penelusuran sejarah itu kan bisa diceritakan ulang dengan teks yang lebih populer gitu. Setiap naskah itu diselesaikan berapa lama? Sebetulnya kalau dalam mengeksekusi itu bentar Kang Ejang. Mengeksekusi itu mungkin hanya 2 malam ya, mengeksekusi. Yang lama itu risetnya itu. Riset, mengumpulkan data dan bahan, mengkaitkan satu data, memilah, memverifikasi setiap data, menguji validasi setiap data, meriset ke sumber-sumber lain, lalu kemudian baru mengkonstruksinya, lalu kemudian mencari aktualitas pemaknaannya dengan realitas kita hari ini. Itu yang sebetulnya agak lama. Jadi satu naskah misalkan taruhlah 1 bulan saya buat untuk satu tokoh, nyaris nulis itu paling hanya 4 hari ya. Selebihnya risetnya itu yang lama. Risetnya itu yang lama. Nah, tapi jawab Nisa tadi, sebetulnya di antara sedikit ya, atau di antara para sastrawan yang banyak mengolah sejarah itu, yang saya kagumi intens mengolah sejarah itu Pram ya. Ya, Pramudia itu sangat intens mengkaji-kaji sejarah. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah itu bukan hanya peristiwa lahiriah, tapi juga peristiwa batiniah. Itu membedakan sastra dengan sejarah. Jadi kalau risalah sejarah itu sebetulnya lebih pada catatan lahir ya. Sejarah itu kan catatan lahir ya, catatan lahir dari suatu peristiwa gitu kan. Ya, kronologi, catatan lahirnya. Tapi catatan batinnya itu kan hanya sastra yang bisa mengatakannya. Nah, catatan batin itu lewat tafsirnya kan.
Beda ya, kalimatnya puitis sekali gitu. Bagaimana peristiwa sejarah ini tidak hanya sebagai peristiwa yang lahiriah, Iya, harfiah. tapi juga peristiwa yang batiniah. Beda kalau dikatakan oleh penyair, pasti kalimatnya itu puitik gitu. Oke, seru. Apalagi nih Mas Jejang? Banyak sekali pertanyaan itu. Ketika kita mengaitkan dengan konteks adaptasi film, bahwa karya-karya sastra itu baru kemudian populer kalau difilmkan. Nah, gimana ini, Kang? Ya sebetulnya nggak aneh ya ketika karya sastra kemudian difilmkan. Itu kan ya dari dalam film-film atau karya-karya sastra Eropa juga Amerika juga pasti orang karya sastra itu baru kemudian booming ketika difilmkan. Ya itu karena memang film punya media, sebagai media film itu punya kesanggupan yang tidak dimiliki oleh sastra. Sebaliknya juga seperti itu. Sastra juga, film juga tidak punya sastra punya kesanggupan yang tidak dimiliki oleh film, gitu lah ya. Nah makanya ketika satu karya sastra difilmkan, itu banyak pendapat. Ada yang mengatakan filmnya lebih bagus dari karya novelnya. Ada yang bilang novelnya lebih bagus dari filmnya. Jadi macam-macam, gitu kan. Cuma karena karakter medianya berbeda-beda, gitu ya. Kalau sastra mungkin itu ruang imajinasi. Misalnya taruhlah kita membaca Harry Potter lah ya. Novel yang sangat monumental dalam filmnya. Sebagai novel Harry Potter, orang kan setiap orang yang membaca novel Harry Potter itu kan punya imajinasi tentang sosok Harry Potter, ya. Tokoh-tokoh dalam Harry Potter itu kan punya imajinasi masing-masing. Tapi ketika difilmkan, itu kan divisualkan, diwujudkan. Semua orang seragam, Harry Potter tuh gitu, gitu loh. Lewat kacamata sutradara. Lewat kacamata sutradara. Nah, itu yang membuat berbeda. Karena gini, teks sastra, novel, itu sebetulnya adalah sebagai peristiwa penciptaan. Novel itu adalah teks sastra yang bagus ya. Itu selalu melibatkan pembaca untuk menciptakan juga makna. Jadi sastra sebagai kayak ini sastra sebagai peristiwa penciptaan, gitu. Maknanya itu tidak hanya dibentuk oleh si penyair atau pengarangnya, si pembaca pun ikut membangun maknanya. Nah, dalam novel itu gitu. Nah, beda ketika dalam film. Ketika dipindahkan oleh film, divisualkan dengan teknologi sinematografi, tentu pemaknaannya juga sangat berbeda, gitu loh. Tapi itu tidak ada masalah ya, itu hanya tidak ada bagaimana masalah. khalayak menikmati produknya dari film, produknya dari novel. Iya, karena setiap genre itu punya karakter masing-masing ya. Misalnya dialihwanakan menjadi musik, ya, dialihwanakan menjadi seni rupa, dialihkan menjadi film, itu berbeda-beda cara ininya, pendekatannya. Artinya watak apresiasi pun jadi berbeda, gitu loh. Oke, Mbak Nisa, kalau dilihat kalau novel kan bisa diadaptasi di film. Kalau puisi jadi apa? Puisi sempat populer, salah satunya di film Ada Apa Dengan Cinta 2. Itu ada puisi-puisi dari karyanya Aan Mansur ya, tidak ada New York di hari ini. Ya, artinya puisi paling tidak diambil spiritnya ya Kang ya, energinya, suasananya yang kemudian itu nanti bisa jadi ide dari film itu sendiri. Memang belum ya, saya kira belum ada sepertinya yang secara utuh mengambil puisi, karena dalam satu buku antologi puisi ini misalnya karya Kang Ahda Imran itu sekalipun satu tematik, tapi puisi itu punya energi yang berbeda-beda dari satu puisi ke puisi yang lain. Nah, memang kalau novel kan sudah jadi cerita utuh, narasi atau cerpen udah pernah ada juga ya Kang ya yang difilmkan. Nah, tadi menarik, saya sepakat sekali dengan Kang Ahda soal media ya, baik itu di film, di musik, di sastra. Saya sendiri gitu menyambut baik ketika ada karya-karya sastra yang kemudian difilmkan. Terlepas dari pro dan kontra, katanya novelnya lebih baik atau filmnya lebih baik, itu sih sebenarnya nggak apple to apple gitu. Karena saya kira bagaimana itu upaya untuk mempopulerkan ya, misalnya karya-karya sastra, novel-novel. Saya terlepas dari banyak yang tidak setuju film Bumi Manusia difilmkan ya, karya Pram difilmkan gitu. Tapi ada satu apresiasi yang jangan dilupakan. Generasi yang tidak mengenal Pram, yang sempat tidak mengenal Pram gitu, dengan ada karyanya Bumi Manusia, mereka akhirnya kepo kok.
Mereka akhirnya cari tahu siapa sih Pramudia Anantatur, apa sih karya-karyanya. Akhirnya mereka jadi tahu ada 4 novel tetralogi buruh yang kalau di generasi kami ya, di generasi saya, apalagi Kang Ada gitu, itu salah satu novel wajib yang harus dibaca gitu ya. Okay. Nah, atau novel yang lain misalnya yang terbaru kemarin itu karyanya Eka Kurniawan. Itu juga kan saya kira upaya untuk mengenalkan sastra kepada halayak yang lebih luas. Jadi apapun mediumnya, saya sih merasa itu sah-sah saja ya. Bahkan puisi misalnya dimusikalisasikan. Puisi-puisi Pak Sapardi itu menjadi lebih populer ketika dimusikalisasikan oleh Air Reda misalnya. Menarik. Ya ini masalahnya gini, kalau saya nambahin Nisa. Ini persoalannya selalu letak ya, wajar lah ya. Mungkin dalam beberapa hal ada kelumrahan. Kecurigaan terhadap budaya populer. Ya, kecurigaan terhadap budaya populer itu. Nah, misalnya tempo hari ketika Bumi Manusia dibuat film, itu kan banyak sekali suara-suara kritis karena yang menjadi Mingke itu seorang bintang yang belum lama ini sangat booming karena Dilan, ya kan? Iqbal. Nah, masalahnya menurut saya ada beberapa pembaca Pram yang sangat fanatik gitu, yang merasa tidak rela Bumi Manusia dicampuri oleh budaya-budaya populer, termasuk dalam hal ini munculnya Dilan. Itu kan masa Mingke sangat milenial, gitu kan? Nah, tapi ada satu strategi kemasan yang lain, ya. Mungkin dengan munculnya Dilan atau dengan Iqbal, dengan budaya populer, ikon budaya milenial itu, orang kemudian bisa membaca Bumi Manusia. Ini Nisa, itu nggak beda dengan waktu saya bikin monolog Inggit. Waktu kami bikin monolog Inggit, ada pertanyaan, mengapa yang mainnya Happy Salma? Mengapa yang mainnya Happy Salma? Saya bilang, ukurannya adalah, kalau mengukur dari seni peran, mungkin teman-teman di STSI Teater itu jauh lebih bagus permainannya dari Happy Salma, gitu ya, karena orang-orang teater. Gitu. Cuma masalahnya, Inggit ini orang yang sangat dilupakan. Waktu saya bikin Inggit, lalu kemudian riset dengan Happy, kami ke kampus-kampus. Happy Salma mengajukan pertanyaan di kampus-kampus itu, siapa yang tahu Inggit Garnasi? Tidak ada yang tahu. Kan gawat itu. Tidak ada yang tahu. Yang tahu sebatas jalan Inggit Garnasi. Tidak ada yang tahu. Nah, artinya kami kemudian mengatakan, bagaimana kalau misalnya pemeran Inggit Garnasi ini bukan seorang tokoh publik? Siapa yang mau nonton? Makin tidak kenal. Nah, akhirnya saya mengambil Happy Salma yang juga secara seni peran juga bagus, gitu ya. Akhirnya lewat Happy Salma orang mengenal Inggit Garnasi. Jadi saya orang Minang dari kampung kami ada pepatah mengangkat batang terendam. Jadi yang naik mancing itu harus kuat gitu loh, supaya yang naik ini, yang terendam ini naik angkat ke atas. Itu dapat dipahami kalau memang dicerna oleh sisi bisnis ya. Tapi kalau dari sisi value soal yang tadi itu, soal apakah terlalu populer, terlalu itu tidak bisa apple to apple tadi istilahnya Mbak Nisa ya. Sebenarnya pandangan kita terhadap budaya populer pun sekarang mulai bergeser gitu loh. Budaya populer itu bisa dijadikan kendaraan, ya, kendaraan untuk memasukkan nilai-nilai yang lebih dari sekadar bisnis gitu. Tapi ini ada satu hal, ada satu hal yang tadi saya soal puisi, karena banyak sekali cuplikan-cuplikan dari bait-bait atau dari syair-syair puisi itu menjadi quotes di media sosial. Nah ini gimana nih, Mbak Nisa atau Kang Ada dulu nih yang jelasin? Pertama, saya ingin komentari, ini yang aku suka dari Kang Ada. Kang Ada tuh dinamis ya, artinya luas gitu. Bahkan saya bisa katakan, saya generasi milenial, Kang Ada di atas saya. Kang Ada jauh lebih sadar bagaimana sastra itu harus adaptif di tengah era cyber hari ini. Dan terbukti ya dengan Kang Ada sadar betul bagaimana menulis naskah-naskah monolog, dan itu harus go public dengan bersama Happy Salma yang kemudian menjadi pertunjukan teater. Artinya
baik teater maupun sastra tidak lagi berada di ruang-ruang sunyi, ruang-ruang gelap atau goa yang itu anak-anak muda hari ini malah menghindari gitu. Nah ini kedinamisan ini yang juga tidak diikuti oleh banyak generasinya di Kang Ahda ya. Kemudian yang soal quotes puisi di medsos itu ada satu istilah yang booming sebenarnya Mas Jajang hari ini, ada istilahnya tuh instaput. Jadi kutipan-kutipan puisi yang kemudian jadikan meme gitu ya, dan mereka posting-posting di Instagram. Itu sah-sah saja, itu bagus. Yang jadi persoalan adalah ketika mereka mendadak penyair hanya ketika menulis 1-2 quotes puisi. Nah ini nanti bisa dikomentari lebih jauh karena Kang Ahda juga termasuk yang cukup ketat ya atau cukup disiplin gitu. Ketika kalau jadi penyair itu sebutan dari luar gitu. Dan jangan pernah menganggap hanya 1-2 nulis puisi atau 1-2 buku kemudian kamu sudah merasa bangga diri gitu ya. Nah ini Kang Ahda agak rewel ke generasi muda urusan itu. Ya kayak gini, saya nyambung dari Nisa yang terakhir itu ya nggak semua ya, nggak semua. Tapi euforia yang dimunculkan itu termasuk jadi penyair, jadi penulis gitu ya, anak-anak muda. Banyak penyair yang lebih sibuk jadi penyair ketimbang menulis puisi yang bagus gitu. Nah itu bahaya juga tuh Kang. Iya dia lebih sibuk jadi penyair ketimbang menulis puisi yang bagus gitu ya. Nah itu banyak gitu ya. Jadi Kang dari media sosial tadi dari quote-quote. Jadi gini, ledakan media sosial ini sekarang ya, revolusi besar dunia digital ini itu kan manusia atau kita semua itu kan hidup dalam perayaan, semua dirayakan. Celebration semua dirayakan, termasuk yang artifisial. Jadi seperti dibilang oleh Yasraf Amir Piliang ya, dunia postmodern itu ya dunia merayakan yang artifisial. Yang artifisial itu dirayakan sekarang. Orang nggak perlu lagi tahu kedalaman lah. Yang penting gue kemasan gue aja, gitu kan. Ya. Semuanya kan semacam kalau dalam Baudrillard bilang realitas palsu itu kan muncul sekarang di mana-mana. Yang remeh-temeh itu dianggap lagi dan muncul lagi gitu. Yang remeh-temeh itu dianggap serius gitu. Antara fiksi dan fakta itu udah kabur bau ya. Ada yang fiksi dianggap fakta dianggap fiksi, fakta dikemas jadi fiksi. Jadi sebetulnya dunia media sosial itu dunia yang dunia yang anomali semuanya, tata nilai nggak ada ya. Kalau kita nonton film, ada satu film bagus saya kira untuk melihat perkembangan media sosial itu sekarang, yaitu film Devil Advocate. Devil Advocate itu film yang sangat bagus. Sebenarnya bagus tuh maksud saya di bagian terakhir film itu, ketika film itu menceritakan bagaimana iblis turun ke dunia dan dia mendirikan satu firma hukum. Iblis itu firma hukum yang sangat terkenal, di mana yang baik bisa menang di pengadilan, yang mafia itu bisa menang di pengadilan oleh firma hukum itu. Jadi si iblis ini lewat firma hukum itu membalik-balik yang benar dan yang jahat gitu. Tapi kemudian oleh seorang pengacara muda yang kebetulan ibunya adalah seorang yang sangat religius, dilawan, di mana seorang mafia itu kemudian dia mundur dari ketika dia menjadi pengacara seorang mafia. Nah dia akhirnya menjadi pengacara terkenal, tapi tiba-tiba ada seorang wartawan datang ingin mengangkat dia untuk wawancara profil di halaman yang sangat istimewa. Di bagian film itu tiba-tiba si wartawan itu kata si tokoh pengacara muda itu, oke nanti datanglah ke rumah. Si ini tersenyum, lalu kemudian dia berubah menjadi tokoh iblis yang tadi. Bagaimana media? Iblis itu ada di media sekarang, gitu loh. Film itu mengatakan itu dan saya kira itu memang benar. Film bagus. Di media sosial, iblis dan malaikat itu ada. Berbaur semuanya. Oke, itu di wilayah-wilayah normatif ya. Di wilayah kreatif seperti sastra, itu terjadi ekspansi publik. Sastra mengalami ekspansi publik. Ya. Seperti tadi saya katakan misalnya, itu mengubah medan sosial sastra semua. Medan sosial seni lah dirubah. Medan sosial sastra juga dirubah. Misalnya relasi antara penerbit, pengarang, dan pembaca, halayak atau pasar, itu kan sekarang disiasati. Dulu itu adalah penerbit, pembaca, penerbit, pengarang. Pengarang itu di belakang, tidak diketahui, misterius. Kalau sekarang, pengarang itu muncul di hadapan, hubungan akses antara pengarang dengan pembaca itu sangat dekat dengan halayak di media sosial itu.
Nah, di situ si pengarang pun mulai membranding dirinya. Bahkan ada pengarang dengan sangat cerdas membaca pasar itu. Followernya itu dianggap sebagai pasar gitu loh. Lalu dia melakukan seperti konsultan politik. Dia menyebarkan angket, pertanyaan-pertanyaan ke followernya. Cerita apa yang kamu inginkan? Ending cerita apa yang seperti kamu inginkan? Tokoh protagonis seperti apa yang kamu inginkan? Di situ kemudian dia merancang statistiknya. Nah, tokoh seperti apa yang bisa masuk pasar? Nah, jadi pasar itu menjadi sangat berkuasa di sini. Ya, itu bisa menjadi pasar produk. Jadi modus produksi dalam sastra itu sekarang menjadi sangat banyak. Nah, sastra menjadi teks atau istilah yang sangat keren itu literasi sekarang itu menjadi sangat seksi. Ya, orang suka banget dengan quote-quote sekarang ya. Orang bosan dengan seolah-olah membaca quote itu seperti mengalami langsung gitu. Orang nggak pernah peduli dengan teks-teks misalnya bacaan seperti Adil Sejak Dalam Pemikiran itu ucapan-ucapan Pram itu kan. Dalam novel mana anak-anak tuh nggak peduli gitu ya. Yang ucapan-ucapan Sapardi yang lain-lain itu quote-quote itu nggak peduli. Bahkan beberapa juga puisi-puisiku dipenggal ya, diamputasi ya oleh satu akun di Twitter itu dikumpul-kumpulkan itu banyak sekali. Puisi itu jadi dipenggal kayak puisi ini sama dipenggal ini bagus nih. Padahal konteksnya bukan itu gitu ya. Dipenggal aja amputasi kata-kata indahnya gitu dimunculkan dan quote-quote itu sangat disukai gitu. Artinya kalau misalkan boleh sedikit di review ya. Kalau sastrawan itu menciptakan dalam konteks tertentu tetapi kemudian dibaca oleh generasi sekarang, saya tidak perlu konteks si penyair, si sastrawan itu menuliskan hal tersebut dalam konteks apa, tetapi itu relate sama dirinya, kemudian dia kemas ulang dengan stansa yang lain gitu di dalam sebuah puisi misalkan. Ya sebetulnya tidak apa-apa juga ya. Dibumbui dengan musik-musik sedikit. Iya, kan sekarang itu orang punya kebebasan seperti gini sastra ini, puisi. Kok aku suka bagian ini ya? Ya, aku suka pada baris ini ya, itu aku banget gitu. Lalu dia ambil gitu. Lalu dia ambil atau ini gua banget. Lalu dia quote itu dia pasang ya pernyataan statement. Tapi persoalannya adalah itu dalam beberapa hal saya kira bagus ya. Setidaknya langkah awal seseorang menyukai puisi, menyukai sastra, menyukai teks gitu ya. Tapi di sisi lain itu menjadi sangat artifisial juga kalau hanya berhenti di situ. Tapi kalau kemudian dia mencoba mendalami ini teks ini maksudnya apa sih? Konteksnya apa sih gitu kan. Dia artinya bisa menyeluruh memahaminya. Menyeluruh. Nah, yang seperti itu sebetulnya yang kita harapkan gitu. Nah, apakah itu jarang terjadi atau jadi kecenderungan itu yang jadi masalahnya. Yang saya khawatirkan mereka hanya berhenti pada quote. Ada strategi khusus nggak Manisa dalam pikiran ini? Sederhana sebenarnya. Saya juga termasuk yang menemukan ya beberapa. Kalau kita pernah membaca, pasti saya akan tahu. Oh ini kutipannya Jokpin nih. Kayak satu bait puisi yang ada di mana-mana itu besar kecil rezekimu, mari kita rayakan dengan secangkir kopi. Itu kemudian ditempeli di mana-mana untuk anak-anak senja ya sekarang yang selalu ngopi gitu. Nah, tadi persoalannya seperti Kak Ahda. Sebenarnya hal yang sederhana adalah ketika you mencomot kutipan puisi itu, tolonglah ditambahi dengan puisi ini diambil dari buku puisi Surat Kopi Djoko Pinurbo misalnya. Nah, itu juga kan memberi informasi baru kepada orang-orang yang belum pernah tahu bukunya, belum pernah baca, mereka akan cari gitu. Tapi persoalannya ketika si pelaku-pelaku ini tidak bertanggung jawab, asal main comot-comot, dikutip, dipasang gitu, dan pembaca juga tidak punya beban moral untuk mencari tahu. Nah, akhirnya ketemu nih si orang yang mencomot dengan asal bertemu dengan pembaca yang malas. Artinya ya harus seimbang ya Kang ya. Baik teman-teman yang senang bergulat di media sosial dan kemudian menemukan beberapa kutipan-kutipan puisi yang menarik, tolonglah dibumbui dengan ini karyanya siapa, dari buku mana gitu. Karena jangan sampai penulisnya pun merasa risih sendiri gitu ketika tadi kalau bahasa Kang Ahda banyak puisiku diamputasi atau dimutilasi gitu ya, dimutasi. Nah ini kan sebagai pengkarya gitu ya merasa
Ya ampun, padahal maksud puisiku satu kalimat itu tuh tidak bisa merepresentasikan satu puisi utuh yang ingin aku sampaikan ke halayak gitu. Nah jadi mulai ini aja sih, ada adab lah ya. Ya satu itu, terus yang kedua ini di sisi lain, ini bentuk lain dari kemalasan. Kemalasan berpikir. Serba instan. Serba kan? instan. Karena gini, teks sastra itu memang membutuhkan pembaca yang tidak malas untuk membentuk makna. Ya, teks sastra itu memang maknanya itu bukan hanya dibangun oleh si pengarang, tapi oleh si pembaca. Nah itulah mengapa orang malas membaca sastra, ya kan? Sastra itu beda dengan karya jurnalistik misalnya. Maknanya sudah dikonstruk ya, maknanya sudah dikonstruk. Atau novel-novel pop gitu, maknanya sudah dikonstruk, happy ending, membahagiakan, emosional, romantik, ya, hal-hal yang klise gitu ya. Tokoh-tokoh yang cantik, tampan, lalu artinya terus dianiaya, itu kan, itu selalu kan muncul di situ. Nah di sastra itu kan beda, ya. Di sastra itu dia memaksa si pembaca untuk berpikir, untuk membangun maknanya. Nah ini yang membuat orang malas, kecurigaan saya. Satu, yang kedua lagi, kita itu sejak kecil dijejali oleh cerita-cerita yang kalau membaca cerita itu apa? Pesan moralnya apa? Oh itu ya. Pesan moralnya apa? Lalu kita mencari pesan-pesan moral dari cerita si Kancil. Kita tidak mau berpikir, gitu, memikirkan hal yang lain. Gitu. Nah, akhirnya itu yang dituntut. Ketika sebuah pembaca itu menjadi malas, karena dia selalu ingin disediakan maknanya oleh si pengarang. Dia tidak ingin. Nah, sastra tidak menyediakan itu. Sastrawan itu tidak memikirkan pesan moral apa nih yang mau saya kasih ke pembaca, nggak pernah berpikir kayak begitu. Biarkan si pembaca mencarinya sendiri, gitu. Karena pesan moral itu, makna itu berbeda setiap orang. Tapi di setiap bagian-bagian karya itu, si sastrawan itu sudah melekat dengan satu pemikiran tertentu ya? Iya, pasti. Tapi bagaimana itu dihadirkan, diwujudkan dalam karya, itu bisa sangat berbeda. Artinya tidak tersurat ya? Tidak. Bisa saja maksud si pengarang itu begini, pembaca enggak begini katanya. Bisa. Nah itu sah saja. Sah, dan itu menariknya karya seni. Seperti juga dalam lukisan misalnya. Si pelukis, maksud si pelukis A, tapi ketika dibaca oleh orang yang membacakan, enggak, wujudnya malah B. Mungkin satu kalimatnya itu bisa kita katakan membuka peluang multitafsir ya. Nah, itu tafsir. Membuka jadi banyak perspektif. ada interpretasi kalau hermeneutikanya dalam ilmu-ilmu tafsirnya lagi gitu. Setiap simbol kan dibaca, setiap kata kan bisa berbeda maknanya dibaca oleh orang lain. Nah, itu yang menarik dari karya sastra gitu. Nah, ekspansi teks kayak sekarang, sastra itu, media sosial itu kan belum pernah terjadi sekarang. Media sosial itu orang gila sastra. Kelas menulis di mana-mana. Ya, orang terbawa. Saya juga pernah mengajar kelas menulis sekali. Kelas menulis di mana-mana. Kelas menulis novel, kelas menulis puisi, semua sekarang banyak sekali tersedia. Bahkan tawaran-tawaran untuk menjadi konten kreatif itu di mana-mana sekarang. Penulis kerja menjadi penulis itu sekarang menjadi sangat seksi. Kalau di Twitter saya lihat atau di mana banyak sekali lowongan-lowongan atau dicari atau pelatihan-pelatihan kelas menulis artikel. Lalu dengan godaan-godaan penghasilan sekian juta sebulan untuk menjadi konten kreatif. Jadi artinya, maksud saya gini, dunia menulis pertama melakukan ekspansi publik, pembaca, yang kedua pula ekspansi produsen. Dunia menulis itu tiba-tiba menjadi dunia kerja sekarang. Dulu mana ada kerja menulis? Kalau saya aja ya, saya misalnya naik gokar lah, atau ditanya sama orang kerjanya apa, saya bingung. Saya bilang saya menulis, kerja sebagai apa? Penulis. Orang tuh heran, kok ada? Menulis itu maksudnya gimana? Katanya. Orang akan lebih mengerti kalau kerja sebagai wartawan gitu ya. Tapi kalau kerjanya di mana Pak? Saya bilang saya kerja penulis. Maksudnya kerja gimana sih maksudnya penulis gitu ya? Orang nggak. Nah beda kalau sekarang orang menulis menjadi satu profesi. Ya copywriter apapun diperlukan sekarang gitu loh. Nah ekspansi publik itu dalam dunia kepenulisan. Tapi dalam dunia sastra juga banyak sekali perubahan besar dalam medan sosial sastra sekarang gitu loh, perubahan medan, dan ini mempengaruhi bentuk kreatif, tema, sosiologi sastra itu sangat berpengaruh.
oleh medan sosial sastra, pengucapan generasi sekarang, generasi milenial sekarang, apalagi generasi kayak Nisa, itu adalah generasi yang di bawah Nisa, apalagi mereka adalah generasi milenial yang referensi bacaannya tuh jauh lebih luas dari kami lah ya. Bahasa Inggrisnya tuh sepasih saya berbahasa Sunda gitu ya. Mereka tuh sangat fasih berbahasa Inggris, segala macam bacaan mereka tuh sangat luas. Ya, generasi sastrawan sekarang gitu. Ya, generasi beda sekali dengan kami. Tapi yang saya amati juga, kemudian mereka seperti membaca, artinya gini, pengalaman referensi tekstual mereka, referensi tekstual bacaan mereka pada sastra dunia itu sangat luar biasa, berbeda dengan kami dulu waktu itu, karena ya untuk dapatkan buku aja udah susah dulu. Betul nggak itu, Mbak Desa? Bisa jadi. Tapi Kang ada bisa jadi. Tapi ini Kang, kalau aku lihat itu produksi tulisan makin banyak, penulis makin banyak, tapi saya lihat tidak diimbangi dengan kehadiran pembaca. Jadi kehadiran para penulis, buku yang semakin diterbitkan, buku yang semakin banyak dipublikasikan, itu sepi didiskusikan. Nah, kemudian perayaannya itu lebih besar. Iya. Gini aja sekarang, misalnya kritik sastra. Ya, baru akhir-akhir ini kembali muncul ya dengan Tenggara misalnya. Tenggara satu website milik Dewan Kesenian Jakarta yang fokus pada kritik sastra. Oke, apapun juga gitu ya. Mereka sudah punya media pada kritik gitu ya. Suka tidak suka dengan materi kualitas kritik mereka, tapi setidaknya ada media untuk menjelaskan kritik. Selama ini tidak ada. Karena begini. Seperti tadi, Kang. Buku diluncurkan, didiskusikan, dirayakan, sudah selesai. Gitu loh. Lalu ya sibuk reseller segala macamnya. Tidak ada lagi isu dari satu karya didiskusikan. Berbeda banget dari tahun 70-an misalnya ya. Satu isu sastra itu, misalnya isu puisi Rendra, misalkan puisi Rendra itu bisa berbulan-bulan orang mendiskusikannya. Itu puisi Sutarji misalkan. Jadi kritik itu bermunculan. Nah, sekarang juga memang ada gitu ya. Produksi kritik itu makan banyak gitu ya. Apalagi dengan media sosial. Kritik-kritik sastra, resensi buku itu banyak. Saking banyaknya, saking nggak fokus kita yang mana-mana yang dibaca. Gitu loh. Nah, cuma bagaimana konsep formulasi kritik dan segala macam itu mungkin ini yang perlu dipertegas lagi gitu loh ya. Atau di sisi yang lain, mungkin kritik itu di bagian-bagian yang lain saya lihat kritik itu diabaikan, tidak penting. Yang penting adalah perayaannya. Merayakan suatu karya itu menjadi lebih penting. Merayakan suatu brand seorang pengarang itu menjadi lebih penting. Ada satu pengarang perempuan misalnya, karyanya didiskusikan di mana-mana, diliput oleh media mainstream yang sangat besar. Orang lebih banyak membicarakan isunya, isu karyanya, temanya. Pencapaian artistiknya orang nggak pernah dibahas. Gitu loh. Nah, itu yang sering kali, itu yang paling tidak implikasi dari media sastra sekarang. Implikasi dari perkembangan sastra dan dalam di tengah sosial media. Apalagi media-media mainstream seperti dulu kan sastra koran sangat hidup ya. Koran itu dulu sangat menentukan perkembangan dalam medan sosial sastra itu media konvensional atau sastra atau majalah Horizon, Kompas, PR segala macam tuh. Dan jangan lupa Kang Ahda ini lama juga menjadi redaktur budaya di salah satu koran harian Jawa Barat. Nggak usah sebut merek ya Kang. Ex-jurnalis dan pengasuh budaya ya, kolom budaya gitu. Jadi kalau ditanya gitu kesan yang pertama Kang Ahda banyak melahirkan generasi-generasi di bawahnya untuk konsen ya, intens menulis. Karena waktu itu Kang Ahda cukup lama mengasuh rubrik budaya di koran harian Jawa Barat. Dan banyak menghasilkan penulis-penulis baru. Artinya karena kan cukup ketat waktu itu kurasi untuk masuk ke koran itu. Itu korannya yang sekarang jadi media online-nya banyak itu ya? Iya. Yang banyak sekali itu. Nah, itu di koran tersebut tahun berapa? Selama 11 tahun saya di sana. 11 tahun. Dari tahun 2000. 2000. Ya, tahun 2000. Berhenti selesai karena fokus dengan Karya pekerjaan. saya sendiri. Jadi saya berpikir waktu itu kapan lagi saya kok capek banget yang ngurusi para seniman kok ngurusi karya aku nggak pernah diurus ya. Akhirnya ya sudahlah. Saya akhirnya
waktu itu karena saya udah punya naskah Inggit ya, naskah monolog Inggit, ya udah saya keluar lalu saya mulai dan Nah setelah fokus. Kang Ahda nggak ada, udah tuh susah untuk mencetak penulis-penulis muda baru, apalagi khususnya area Jawa Barat ya. Kemudian tahun berapa itu kebakar katanya ya, Iya. gudang datanya ya. Iya, kebakar. Sedih banget saya melihat mendengar kabar itu. Nah, jadi ketiadaan kematian, ya sekarang kan semua koran-koran konvensional, media konvensional habis ya, majalah. Nggak ada lagi karya-karya yang muncul di sastra koran itu sudah selesai. Nah, akhirnya muncullah sekarang ya sastra di dunia media. Akhirnya digital. sastra digital. Nah, dunia digital itu kan dunia yang bisa jadi apa saja. Jadi kayak pasar kaget ya di Monas. Semua orang bisa bikin lapak gitu. Wah, Pasar gitu. malam, kalau pasar malam, Semua kalau orang bukan bisa pasar jadi malam, cerpenis, semua. Apalagi sekarang misalnya dengan teknologi cetak, semua orang bisa menerbitkan buku, kan segala macam. Nah, akhirnya ya semua orang bisa jadi wartawan, semua orang bisa jadi penyair, semua orang bisa mengklaim diri sebagai cerpenis, punya uang, bikin cerpen sendiri, bayar ke penerbit, cetak, bayar pembicara ahli untuk merayakan, untuk jadi diskusi gitu kan, pembicara, bayar, ya sudah selesai, rayakan itu semua. Nah, masalah apakah kemudian bagaimana pencapaian artistiknya, orang kan nggak pernah bahas itu lagi. Nah, itu tapi satu sisi ya. Di satu sisi yang lain juga ada yang menggembirakan kok. Oke. Menarik sekali ya Mbak Nisa ya. minta deh Kang Ahda untuk memberikan apa ya istilahnya memberi energi ya atau memberikan semangat kepada penulis muda, karena kalau generasi saya ya kami mengenal Kang Ahda ini senior yang cukup mengayomi lah, karena banyak mengasuh anak-anak muda, bahkan sangat terbuka untuk meminta, Kang saya mau nulis ini, baca dulu dong gitu. Nah mungkin Kang Ahda bisa Kang sampai ini ke Sobat Kuat Baca ya, kepada penulis muda hari ini. Sobat Kuat Baca ya, namanya harus kuat baca ya itu ya, jadi artinya harus kuat membaca ya. Saya kira teman-teman para penulis muda atau dengan membaca itu kan tidak semua jadi penulis ya. Dengan membaca itu tidak lantas Anda harus menjadi penulis, bahkan ketika Anda belajar menulis pun Anda tidak harus jadi penulis kok. Jadi sebenarnya menulis itu kan berpikir. Membaca itu kan, membaca dan menulis itu kan berpikir, ya. Sebetulnya ketika Anda membaca, ketika kita membaca itu kan ruang privat, tapi ketika kita menulis itu ruang publik. Nah, sebetulnya ketika Anda membaca dan ketika kita menulis itu sebetulnya kita sedang melatih cara berpikir. Karena orang yang terbiasa membaca dengan orang yang terbiasa menulis itu cara berpikirnya juga berbeda dengan orang yang tidak terbiasa membaca dan menulis. Jadi syarat utamanya harus kuat baca. Iya, harus kuat baca. Karena itulah hanya ada di Kuat Baca, program Safari Sastra. Mbak Nisa ada yang ingin disampaikan? Seru, semakin seru. Dari episode pertama sampai hari ini sudah bertemu dengan para penulis-penulis ya. Para sastrawan, ya, seniman. sastrawan. Artinya bagi saya sendiri gitu, ini jadi satu insight baru, semangat baru, energi baru untuk bisa konsisten terus ya, tidak mudah frustasi tentu saja, tidak sesegera mengambil pensiun dini ya kan, karena banyak kawan-kawan generasi saya yang kemudian mengambil pensiun dini, katanya penulis itu nggak ada masa pensiunnya kok kamu tiba-tiba aku udah pensiun dari menulis gitu. Jadi semakin seru, terima kasih. Nanti di akhir acara mungkin Kang Ahda bisa bacakan puisi Nisa bisa bacakan puisi Kang Ahda. Oke. Kita saksikan pembacaan puisi dari Kang Ahda dan Mbak Nisa. Salam literasi. Pinggirin dulu. Menjadi angin. Menjadi angin, aku berjalan di permukaan danau. Membuat alun dari rambutku yang berjatuhan tanpa mengubah warna air. Ikan-ikan tenang menyimpan dan menjaga telurnya. Langit biru, cahaya tanpa ruang, keluasaan sekaligus kebisuan. Kebalik air ada suara lain menyelam, berbisik ke lubuk paling kelam, mengubah sisik ikan-ikan menjadi jutaan lidah, menggelepar di permukaan danau. Hari gelap dan beku,
Udara jadi sedingin belati. Danau dikelilingi seruan suci menyeru-nyeru namaku. Aku di sini menjadi angin, bertiup ke pusat pulau, membuka seluruh gerbang, menyentuh terang dan lembut uap air, membiarkan manusia dan kata-kata terus berjatuhan dari rambut. Ahda Imran. Berjudul Ode Abang Ojek. Aku menitipkan tubuh pada abang ojek. Kepalanya dipenuhi sesaki kerumitan. Hari-hari penuh tagihan. Setiap melewati jalan, menyusuri gang, pikirannya penuh khayalan. Jargon di papan reklame begitu menggiurkan. Tertulis di papan reklame, "Selamat datang Tuan, selamat berlayar di lautan harapan." 2017. Terima kasih Nisa. Terima kasih. Sip, makasih.